Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan kawan-kawan saya. Saya sendiri M. Martunis sebagai moderator dan kawan-kawan saya Nabil Ananda, Fies Fahlevi, M. Hafid Fudian, M. Fadlan, Naufal Maulana Andiko, M. Hanif, Dafaul Aisar. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas judul atau materi tentang kesiapan teknologi dan perjalanan organisasi menuju kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Baik, kepada kawan-kawan, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dafaul Aisar. Saya dipanggil Dafa. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan kesiapan teknologi dan perjalanan organisasi menuju adopsi AI. Jadi, jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teoritis tentang perjalanan organisasi menuju adopsi AI dengan menyatukan perseptif kesiapan teknologi dan faktor sosioteknis. Kesiapan teknologi dan faktor sosioteknis ini dimasukkan ke dalam model yang diperluas dari proses adopsi teknologi, yang menekankan perubahan hubungan antara data dan faktor lain melalui adopsi atau implementasi. Proses ini juga memiliki relevansi praktisi dengan mengidentifikasi faktor sosioteknis yang memfasilitasi proyek AI. Oke, selanjutnya pandangan penelitian akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Naufal Maulana Andiko. Baik, selanjutnya yaitu pandangan penelitian. Pandangan penelitian tentang adopsi sistem informasi inovatif telah mengikuti sejumlah pendekatan mapan yang berpendapat secara luas diklasifikasikan sebagai yang berfokus pada penggunaan teknologi, termasuk teknologi DAM, yaitu teknologi acceptance model, dan lain-lain. Meskipun demikian, para peneliti telah mengidentifikasi perlunya pendekatan baru untuk mempelajari adopsi AI, khususnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan potensi dampak sosialnya. Poin yang pertama, tema sosioteknis dalam AI. Adopsi teknologi AI mempengaruhi motivasi orang dan kemampuan mereka untuk melakukan tugas terampil secara efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, tema ini semakin menonjol dalam literatur. Keterampilan teknis bukan satu-satunya sumber pengetahuan yang dibutuhkan. Tim inovasi harus menyatukan berbagai keahlian guna memprediksi efek positif pada inovasi dengan tim yang beragam, termasuk tim yang beragam secara fungsional, di mana efikasi diri tinggi meskipun tim yang beragam mulai lebih lambat. Poin kedua yaitu orang, proses, dan teknologi. Elemen operasional sistem sosioteknis telah dipandang sebagai segitiga emas, manusia, proses, dan teknologi. Pandangan ini berasal dari Leavitt pada tahun 1964, yaitu berlian yang terdiri dari teknologi, manusia, tugas, dan struktur. Sebagai hasil dari pertumbuhan pemikiran proses bisnis pada tahun 1990-an, sekitar awal abad ini beberapa penulis secara independen mengusulkan versi di mana proses menggantikan tugas dan elemen struktur. Kemudian poin yang ketiga yaitu AI, kesiapan, dan kedewasaan. Adopsi mengharuskan organisasi untuk bersiap atau siap untuk mengambil langkah-langkah berbeda dalam perjalanan adopsi. Konsep kedewasaan memiliki kesamaan dengan kesiapan, di mana model kedewasaan biasanya disajikan sebagai level. Perbedaannya adalah bahwa penelitian kedewasaan menangkap isu-isu manajemen ketika kedewasaan meluas melalui adopsi dan penggunaan teknologi yang mapan. Singkatnya, pendekatan kesiapan adalah komponen penting dari wacana AI karena menjelaskan adopsi sebagai suatu proses,
sehingga kita dapat mulai mengungkap faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa banyak organisasi kesulitan menerapkan AI di luar aplikasi yang terisolasi atau mempertahankannya dalam penggunaan jangka panjang. Metodologi dari penerapan ini, studi kualitatif ini menggunakan TRL sebagai tolak ukur kemajuan proyek AI menuju adopsi. Ada skala tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Meistel et al. TRL itu sendiri yaitu teknologi readiness level. Nah, studi kualitatif ini menggunakan 9 TRL. Yang pertama yaitu prinsip dasar dan visi yang luas. Kemudian TRL yang kedua adalah merancang desain. Di sini sudah dipastikan kita sudah merancang desain baik dari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk sistem dan lain sebagainya. Yang ketiga, analisis teoritis, eksperimental, dan bukti konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisfa Levi akan menjelaskan tentang TRL 4 sampai dengan TRL 9. TRL 4 validasi komponen dalam kondisi penelitian ialah untuk mengintegrasikan subkomponen dari sistem AI dan memeriksanya. Selanjutnya TRL 5, validasi komponen dalam kondisi yang lebih realistis ialah mengembangkan sistem prototipe dengan komponen yang realistis. TRL 6, model subsistem atau demonstrasi prototipe ialah mendemonstrasikan sistem prototipe di lingkungan yang relevan, misalnya uji lab dengan data realistis. TRL 7, demonstrasi prototipe sistem di lingkungan operasional ialah demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan operasional atau lingkungan akurasi tinggi. TRL 8, sistem aktual lengkap diuji dan didemonstrasikan ialah sistem secara aktual lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan operasional atau aplikasi. TRL 9, sistem aktual dibuktikan melalui penggunaan operasional ialah sistem yang benar-benar teruji dalam keberhasilan pengoperasiannya. Baik, saya Muhammad Fadlan akan menjelaskan tentang findings. Dalam beberapa tahun terakhir, keutamaan data sebagai kekuatan pendorong dan prasyarat untuk perubahan yang didorong oleh SI telah muncul, terutama melalui konsep budaya berbasis data dalam organisasi. Pentingnya perspektif ini diungkapkan oleh wawancara kami yang memperkuat pandangan bahwa adopsi AI yang berhasil membutuhkan data untuk dipahami, tersedia dan dikelola terlebih dahulu. Selanjutnya ada meletakkan dasar UI. Para ahli mengidentifikasi dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya universitas bekerja sama dengan mitra industri untuk transfer pengetahuan atau dalam kasus konsultan sebagai studi kelayakan untuk klien. Level ini dinilai sebagai ruang untuk memikirkan secara mendalam proses mana yang layak untuk dikembangkan solusinya. Orang-orang yang menjadi pemangku kepentingan dalam proses bisnis dapat mengidentifikasi aplikasi AI mana yang akan menghasilkan manfaat. Selanjutnya ada adopsi AI. Rentang menengah skala mencakup transisi dari lingkungan penelitian ke penerapan dalam konteks operasional. Ini bisa menjadi fase yang sulit dalam perjalanan inovasi. Hal tersulit adalah mengeluarkannya dari lingkungan penelitian dan menerapkannya dalam lingkungan operasional. Setiap masalah tata kelola data yang belum terselesaikan harus diselesaikan agar dapat bekerja dengan data operasional. Namun, bagi banyak organisasi, ada kesenjangan keterampilan. Akan cukup lama sebelum orang-orang menjadi lebih terbiasa menangani data dan memahami bagaimana mereka perlu mulai mengumpulkan dan menyimpan data untuk menggunakan teknik yang lebih maju ini. Selanjutnya adalah kematangan kecerdasan buatan. Para ahli melaporkan bahwa sebagian besar organisasi saat ini tidak mengadopsi AI pada skala TRL yang lebih tinggi. Konsultan IT besar menilai bahwa untuk sebagian besar klien mereka masih berproduksi. Yang terakhir ada dampak teknologi AI pada proses dan manusia. Sejauh ini kami telah melihat bagaimana lingkungan memengaruhi
pengembangan sistem AI, tetapi sekarang kami mulai melihat bagaimana sistem dapat mengaruhi lingkungan. Analisis ini mengumpulkan bukti tentang tujuan perjalanan adopsi AI. Setelah digunakan, sistem AI yang matang mengubah cara proses beroperasi di organisasi. Berbagai proses bisnis dibahas dari sektor termasuk penyediaan layanan kesehatan, e-commerce, manajemen gedung, dan kendaraan otonom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifudian. Saya akan menjelaskan tentang jurnal, yaitu yang di poin kelima, tentang diskusi. Jadi diskusi ini terbagi dari pertama ada kontribusi dan implikasi teori, yang dimana dalam teknologi diadopsi AI dan memungkinkan jenis baru proses yang mendefinisikan peran dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh orang yang membantu merancang dan kemudian menggunakan teknologi, sambil didorong oleh peningkatan tautan ke dan dari data. Kemudian selanjutnya dengan menyelaraskan tetrahedron dengan TRL, model yang diperluas memberikan penjelasan tentang kapan dan bagaimana peran sebagai faktor berubah selama perjalanan adopsi. Jadi secara khusus ini mengusulkan untuk perubahan penekanan pada hubungan antara data dan faktor lain saat proses adopsi berlangsung. Kemudian yang kedua ada implikasi untuk latihan. Model yang diperluas mengarahkan kami untuk mengusulkan bahwa sementara kesiapan teknologi merupakan persyaratan penting untuk berhasilnya suatu inovasi dengan AI, organisasi perlu mengembangkan berbagai jenis kesiapan saat proses adopsi berlangsung. Perbedaan antara optimalisasi dan cermin gangguan yang ditemukan dalam literatur inovasi antara perubahan bertahap dan radikal, dan bahwa dalam literatur manajemen pengetahuan antara eksploitasi pengetahuan dan eksplorasi pengetahuan. Namun hanya literatur yang berkonsentrasi pada teknologi dan perubahan sosial yang berupaya mengatasi masalah yang luas yang dihasilkan dari inovasi radikal. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan dan arah penelitian masa depan, yaitu studi tersebut fokus pada proses proyek yang menerapkan teknologi AI. Tindakan kesiapan orang yang kami identifikasi berkontribusi untuk membangun modal sosial dan pengetahuan. Yang keduanya memiliki efek positif pada inovasi. Pekerjaan saat ini pada modal sosial dan inovasi AI terbatas, tetapi menunjukkan bahwa hubungannya tetap. Pekerjaan lebih lanjut diperlukan pada aspek seperti ini. Setelah semua penjelasan dari rekan-rekan kelompok saya tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu kami telah mengusulkan model baru daripada proses adopsi AI yang menggabungkan kesiapan teknologi dengan tetrahedron faktor sosioteknis dan menekankan peran sentral data dan hubungannya yang berubah dengan faktor lain selama proses adopsi tersebut. Studi ini memberikan temuan tentang perlunya memperhatikan berbagai jenis macam kesiapan pada berbagai tahap proses adopsi tersebut, dan untuk membangun jembatan antara tim pengembangan dengan fungsi bisnis yang dapat membantu meningkatkan jumlah proyek AI yang perjalanannya bertujuan untuk memajukan organisasi, atau setidaknya menuju pada tujuan adopsi yang dimaksud tersebut. Demikian materi hari ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Dengan demikian presentasi hari ini kami tutup. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.